Pagi di pasar selalu ramai. Orang datang dan pergi, saling tawar, lalu pulang membawa belanjaan. Pak Bambang berjualan singkong seperti biasa. Di depannya ada timbangan besi tua yang sudah lama ia pakai. Tidak ada yang aneh, tapi pembeli sering merasa dapat lebih. Timbangannya selalu sedikit lebih berat. Orang-orang senang, mereka bilang itu rezeki. Pak Bambang hanya diam. Ia menimbang, lalu duduk saat pasar mulai sepi. Kadang, ia menatap timbangan itu lama, seperti menunggu sesuatu. Pagi di pasar selalu datang lebih cepat dari matahari. Saat langit masih abu-abu, beberapa pedagang sudah mulai membuka lapak. Suara plastik digesek, kayu dipukul pelan, dan langkah kaki yang terburu-buru menjadi tanda bahwa hari segera dimulai. Pak Bambang termasuk orang yang selalu datang paling awal. Ia berjalan pelan sambil memanggul karung singkong di bahunya. Wajahnya tenang, tanpa banyak ekspresi. Seperti hari-hari sebelumnya, ia langsung menuju tempatnya, sebuah sudut kecil yang tidak terlalu mencolok, tapi cukup dikenal oleh pembeli tetap. Ia menurunkan karung, membuka lipatannya, lalu mulai menyusun singkong satu persatu di atas meja kayu. Setelah itu, tangannya meraih sebuah benda yang selalu ia bawa dengan hati-hati, timbangan besi tua. Warnanya sudah kusam, sebagian catnya mengelupas. Di beberapa bagian terlihat karat tipis, tapi alat itu masih bekerja dengan baik. Pak Bambang meletakkannya di tengah meja, lalu mengusap permukaannya dengan kain kering. Gerakannya pelan, seperti sedang membersihkan sesuatu yang penting. Timbangan itu bukan sekadar alat baginya, itu peninggalan orang tuanya, yang dulu juga berdagang di pasar yang sama. Sejak pertama kali ia berjualan, timbangan itu tidak pernah diganti. Yang penting masih bisa dipakai. Begitu biasanya ia menjawab kalau ada yang bertanya. Pasar mulai ramai. Satu persatu pembeli datang, memilih singkong, lalu menunggu ditimbang. Pak Bambang bekerja tanpa banyak bicara. Ia hanya menerima, menimbang, menyebut harga, lalu menyerahkan barang. Seorang ibu parubaya memperhatikan timbangan itu saat Pak Bambang bekerja. "Pak, ini kok rasanya lebih banyak ya?" katanya sambil mengangkat kantong belanjaannya. Pak Bambang hanya melirik sebentar. "Mungkin ibu pilih yang besar-besar." Ibu itu tertawa kecil. "Ya bagus sih, jadi untung saya." Ia pun pergi dengan wajah puas. Tidak lama, pembeli lain datang. Hal yang sama kembali terjadi. "Pak, yakin ini 1 kilo? Rasanya berat sekali." Pak Bambang mengangkat bahu pelan. "Timbangannya segitu, Bu." Orang itu tidak mempermasalahkan, justru terlihat senang. Di pasar seperti ini, mendapat sedikit kelebihan dianggap rezeki kecil yang jarang dipertanyakan. Hari itu berlalu seperti biasa, namun entah sejak kapan, hal seperti itu mulai sering terjadi. Hampir setiap pembeli merasa mendapatkan lebih dari yang mereka bayar. Beberapa pedagang lain mulai memperhatikan. "Bambang, timbangannya masih normal kan?" tanya seorang pedagang sayur di sebelahnya. Pak Bambang tersenyum tipis. "Masih, dari dulu begitu." Pedagang itu mengangguk, meski terlihat sedikit ragu. Pak Bambang sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, selama tidak ada yang komplain, semuanya baik-baik saja. Timbangan itu sudah ia pakai bertahan-tahan tanpa masalah. Menjelang siang, pasar mulai sepi. Suara ramai perlahan berkurang, digantikan oleh obrolan santai pedagang yang mulai membereskan dagangan. Pak Bambang duduk di bangku kecil di belakang mejanya. Tangannya kembali mengambil kain, lalu mengusap timbangan itu sekali lagi. Kali ini lebih lama. Ia memperhatikan jarum penunjuknya. Diam, tidak bergerak. Beberapa detik berlalu. Ia menarik napas pelan, lalu meletakkan kain itu. "Masih normal," gumamnya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Namun sebelum ia berdiri, matanya sempat menangkap sesuatu. Jarum itu bergerak sangat sedikit, hampir tidak terlihat, seperti ada beban yang datang dan pergi dalam sekejap. Pak Bambang mengerutkan kening. Ia menatap lebih dekat. Tidak ada apa-apa. Ia menggeleng pelan, lalu berdiri. Mungkin hanya matanya yang lelah. Di luar, pasar hampir kosong. Angin siang mulai masuk melalui celah-celah terpal. Karung singkongnya tinggal sedikit hari itu. Pak Bambang mulai membereskan barang. Tapi sesekali, pandangannya kembali ke timbangan itu. Diam, tidak bergerak. Seperti biasa. Setidaknya, begitulah yang ia pikirkan. Pagi itu datang lebih sunyi dari biasanya. Langit masih gelap.
hanya ada sedikit cahaya pucat di ujung timur. Pasar belum benar-benar hidup. Beberapa pedagang baru datang, membuka terpal, menata barang dengan gerakan pelan. Udara terasa dingin dan lembab, membawa bau tanah basah yang belum sempat tersapu langkah kaki. Pak Bambang sudah duduk di tempatnya. Seperti biasa, ia datang lebih awal. Karung singkong sudah tersusun rapi. Timbangan tua itu sudah berada di tengah meja. Seperti selalu, tidak ada yang berubah. Ia duduk diam, menunggu. Tidak ada pembeli. Hanya suara sesekali dari pedagang lain yang masih sibuk sendiri. Waktu terasa berjalan lambat. Lalu, dari ujung lorong pasar yang masih gelap, muncul seseorang. Langkahnya pelan, tidak terburu-buru seperti orang pasar pada umumnya. Semakin dekat, semakin jelas terlihat seorang wanita. Pak Bambang memperhatikannya tanpa sadar. Penampilannya berbeda. Pakaiannya bersih, rapi, tidak kusut seperti kebanyakan orang yang datang sepagi ini. Rambutnya tersisir halus. Tidak ada bekas terburu-buru. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Wanita itu berhenti tepat di depan lapak Pak Bambang. Beberapa detik mereka hanya saling diam. Singkongnya ada? Suara wanita itu pelan. Pak Bambang mengangguk. Ada. Wanita itu melihat ke arah karung, lalu kembali menatap timbangan. Semua, katanya singkat. Pak Bambang sedikit terkejut. Wanita itu mengangguk pelan. Timbang saja. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada pertanyaan harga. Pak Bambang mulai bekerja. Ia mengangkat singkong, meletakkannya satu persatu ke atas timbangan. Jarum bergerak seperti biasa naik perlahan. Namun entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Tidak ada suara lain. Pasar yang biasanya mulai hidup justru terasa lebih sunyi. Pak Bambang melirik sekilas ke sekitar. Beberapa pedagang masih ada, tapi terasa jauh, seperti terpisah. Ia kembali fokus pada timbangannya. Jarum itu bergerak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak terlalu memikirkan. Setelah semua selesai, ia menyebutkan jumlahnya. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu memasukkan tangannya ke dalam kain yang ia bawa. Ia mengeluarkan sesuatu kecil. Bukan wong, sebuah potongan logam berwarna kuning, berkilau meski dalam cahaya redup. Emas. Pak Bambang terdiam. Ini cukup, kata wanita itu pelan. Pak Bambang tidak langsung mengambilnya. Ia menatap benda itu beberapa detik, lalu kembali menatap wanita itu. Tidak ada uang lain? Tanyanya ragu. Wanita itu menggeleng. Ini saja. Suasana kembali hening. Angin pagi lewat pelan, menggerakkan ujung terpal di atas mereka. Pak Bambang menelan ludah. Ia bukan tidak pernah melihat emas, tapi tidak pernah menerima itu sebagai bayaran. Apalagi di pasar seperti ini. Terlalu banyak, katanya pelan. Wanita itu hanya tersenyum tipis. Senyum yang sulit dijelaskan. Tidak, jawabnya singkat. Beberapa detik berlalu. Akhirnya, Pak Bambang mengulurkan tangan. Ia mengambil potongan emas itu dengan hati-hati. Dingin saat disentuh. Beratnya terasa aneh. Lebih berat dari yang terlihat. Ia memasukkannya ke dalam saku tanpa berkata apa-apa lagi. Saat ia mengangkat kepala, wanita itu sudah memanggul karung singkongnya. Gerakannya tetap tenang, tidak tergesa. Ia berbalik, lalu berjalan pergi ke arah lorong yang sama. Pak Bambang memperhatikan sampai sosoknya semakin jauh, lalu menghilang begitu saja di antara bayangan pasar yang belum sepenuhnya terang. Beberapa saat, Pak Bambang masih berdiri diam. Tangannya tanpa sadar menyentuh saku tempat ia menyimpan emas itu. Masih ada, nyata. Ia menghela napas pelan, lalu duduk kembali. Tidak lama kemudian, pasar mulai ramai. Suara orang datang silih berganti. Seperti pagi biasanya, semua terasa kembali normal, seolah tidak ada yang berbeda. Namun saat Pak Bambang menoleh ke arah timbangannya, jarum itu bergerak pelan, padahal tidak ada apa-apa di atasnya. Ia menatap lebih lama. Jarum itu berhenti, diam, seperti tidak pernah bergerak. Pak Bambang mengerutkan kening, lalu menggeleng pelan. Mungkin cuma perasaan, gumamnya. Ia pun kembali menunggu pembeli berikutnya. Mencoba menganggap pagi itu tidak lebih dari sekadar kejadian aneh yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa mulai berubah. Sejak pagi itu, sesuatu mulai terasa berbeda. Hari pertama setelah kejadian dengan wanita asing, Pak Bambang tidak terlalu memikirkannya. Ia tetap datang seperti biasa, membawa singkong dari rumah, menata lapaknya, lalu menunggu pembeli.
Namun, belum lama pasar benar-benar ramai. Pembeli sudah mulai berdatangan ke lapaknya. "Pak, singkongnya sekilo." "2 kilo, Pak. Yang besar-besar ya." Permintaan datang berturut-turut, lebih cepat dari biasanya. Pak Bambang sampai tidak sempat duduk. Tangannya terus bekerja, mengambil, menimbang, memasukkan ke kantong, lalu menerima uang. Ia sempat melirik ke arah karungnya. Cepat sekali berkurang. Padahal biasanya sampai menjelang siang pun masih tersisa cukup banyak. Hari itu, sebelum matahari benar-benar tinggi, dagangannya sudah habis. Pak Bambang berdiri diam sejenak, menatap meja kayunya yang kosong. Cepat juga, gumamnya pelan. Ia tidak terlalu curiga. Dalam pikirannya, mungkin memang sedang banyak yang butuh. Atau kebetulan saja hari itu rezekinya lebih baik, namun hal itu tidak berhenti di situ. Hari berikutnya, hal yang sama kembali terjadi. Pembeli datang lebih banyak. Bahkan beberapa wajah yang tidak biasa terlihat di lapaknya mulai ikut membeli. Katanya di sini timbangannya nggak pelit, kata seorang ibu sambil tersenyum. Lebih berasa. "Pak, nggak kayak di tempat lain, timpal yang lain." Pak Bambang hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab banyak. Ia mulai sadar, hampir semua pembeli mengatakan hal yang sama. Mereka merasa mendapat lebih, dan itu membuat mereka kembali lagi. Dalam beberapa hari, lapaknya yang dulu biasa saja kini hampir tidak pernah sepi. Bahkan sebelum ia benar-benar siap, sudah ada yang menunggu. Pedagang di sebelah mulai memperhatikan. "Wah, laris terus." "Bang," kata seorang pedagang sayur sambil melipat kantong plastik. Pak Bambang hanya mengangguk. "Lagi ramai saja." Pedagang itu tersenyum kecil, tapi matanya tidak sepenuhnya santai. "Bagi-bagi rezeki jugalah," katanya setengah bercanda. Pak Bambang tidak menanggapi. Ia kembali sibuk dengan timbangannya. Namun sejak itu, bisik-bisik kecil mulai terdengar. Tidak keras, hanya obrolan pelan di antara pedagang yang merasa ada yang berbeda. "Kayaknya aneh deh timbangannya." "Iya, masa tiap orang selalu dapat lebih? Jangan-jangan ada apa-apanya." Pak Bambang pernah mendengar potongan kalimat itu, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin ikut memperpanjang omongan. Baginya, selama pembeli senang dan tidak ada yang dirugikan secara langsung, semua masih wajar. Namun jauh di dalam pikirannya, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia menimbang, ada perasaan aneh di tangannya, seperti beban yang tidak terlihat. Kadang, saat ia meletakkan singkong, jarum timbangan bergerak sedikit lebih cepat, seolah ada sesuatu yang ikut menekan dari sisi lain. Ia sempat mencoba menimbang dengan lebih pelan, memperhatikan setiap gerakan. Hasilnya tetap sama, selalu sedikit lebih berat. Suatu siang, saat pasar mulai sepi, Pak Bambang mencoba sesuatu. Ia mengambil satu singkong, lalu menaruhnya di atas timbangan. Jarum bergerak. Ia mengangkatnya kembali. Jarum kembali ke nol, normal. Ia mengulang sekali lagi. Tidak ada yang aneh. Pak Bambang menghela napas pelan. "Mungkin cuma perasaan," katanya dalam hati. Namun saat ia hendak membereskan, matanya tertuju pada jarum itu. Untuk sesaat, sangat singkat, jarum itu bergerak sendiri, hanya sedikit, seperti disentuh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Bambang langsung mendekat. Ia menahan napas, menatap lebih serius. Jarum itu kembali diam, tidak bergerak. Ia berdiri beberapa detik, lalu perlahan menjauh. Di sekelilingnya, pasar sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa pedagang yang bersiap pulang. Angin siang berhembus pelan, menggerakkan plastik dan kain yang tergantung. Pak Bambang menoleh ke arah karungnya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, tidak ada sisa. Semua habis. Ia seharusnya senang, tapi entah kenapa, perasaan itu tidak sepenuhnya datang. Ada sesuatu yang terasa tidak pas, seperti ada bagian kecil dari hari-hari Nia yang mulai bergeser. Tanpa ia sadari sejak kapan, Pak Bambang kembali menatap timbangannya. Diam, tenang, seperti tidak pernah melakukan apa-apa. Ia mengusap permukaannya pelan, lalu berkemas sebelum pergi. Ia sempat berhenti sebentar, tangannya menggantung di atas timbangan, ragu. Lalu, ia menariknya kembali. Tanpa berkata apa-apa, ia memanggul karung kosongnya dan berjalan keluar dari pasar. Di belakangnya, lapak itu kembali sunyi,
dan timbangan tua itu tetap berada di tempatnya. Diam, menunggu hari berikutnya. Malam di rumah Pak Bambang biasanya sunyi. Rumahnya sederhana, berdinding tembok lama, dengan beberapa bagian yang mulai kusam. Letaknya tidak jauh dari pasar, tapi saat malam tiba, suasananya terasa berbeda. Tidak ada lagi suara orang berlalu lalang, hanya terdengar jangkrik dan sesekali anjing menggonggong dari kejauhan. Seperti biasa, setelah pulang dari pasar, Pak Bambang membersihkan diri, makan seadanya, lalu beristirahat. Timbangan tua itu ia letakkan di sudut ruang depan, dekat meja kecil, tempat ia menyimpan uang hasil jualan. Malam itu tidak ada yang aneh, sampai ia terbangun. Suara itu pelan, seperti logam yang bergeser. Klik, Pak Bambang membuka mata perlahan. Ia diam, mencoba memastikan apakah itu hanya mimpi atau memang ada suara. Sunyi. Ia menghela napas, lalu menutup mata lagi. Belum lama, suara itu terdengar lagi. Klik, klik, klik. Kali ini lebih jelas. Pak Bambang langsung duduk. Ia menoleh ke arah ruang depan. Gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui celah jendela. Ia bangkit pelan, melangkah tanpa suara. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Saat ia sampai di ruang depan, matanya langsung tertuju pada timbangan itu. Diam, tidak bergerak. Pak Bambang berdiri beberapa detik, menatapnya dalam gelap. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Ia menggaruk pelan kepalanya. Mungkin tikus, gumamnya. Ia kembali ke kamar, mencoba melanjutkan tidur. Namun malam itu, ia terbangun lagi. Suara yang sama. Klik, geser, seperti ada sesuatu yang diletakkan. Lalu Pak Bambang membuka mata dengan cepat. Kali ini, ia tidak langsung bangun. Ia hanya mendengarkan. Suara itu datang dari arah yang sama, dari ruang depan. Ia menahan napas. Perlahan, ia turun dari tempat tidur, lalu berjalan lagi ke arah suara. Langkahnya lebih cepat dari sebelumnya, tapi tetap hati-hati. Begitu sampai, ia langsung menyalakan lampu. Cahaya kuning menyebar ke seluruh ruangan. Kosong. Timbangan itu masih di tempatnya. Tidak ada yang berubah. Pak Bambang mendekat. Ia menatap jarumnya. Diam, tepat di angka 0. Tangannya terulur, menyentuh permukaan besinya. Dingin, tidak ada tanda-tanda baru saja dipakai. Ia menarik tangannya kembali, lalu menghela napas panjang. Cuma perasaan, katanya pelan. Malam itu ia kembali tidur, meski tidak benar-benar nyenyak. Hari-hari berikutnya, hal itu mulai sering terjadi. Tidak setiap malam, tapi cukup untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Suara itu selalu sama, logam yang bergeser, jarum yang seperti bergerak, kadang pelan, kadang sedikit lebih jelas. Pak Bambang mulai terbiasa terbangun di tengah malam, duduk diam di ranjang, mendengarkan. Kadang ia memilih tidak bangun, kadang ia tetap memeriksa. Hasilnya selalu sama, tidak ada apa-apa. Namun perasaan itu tidak hilang. Suatu malam, ia memutuskan untuk tidak langsung masuk kamar. Setelah makan, ia duduk di ruang depan. Sengaja, ia ingin tahu. Lampu tetap menyala. Timbangan itu berada di depannya. Waktu berjalan pelan. Jam di dinding berdetak pelan, menemani kesunyian. Pak Bambang mulai mengantuk. Matanya sempat terpejam beberapa detik. Lalu, klik. Ia langsung membuka mata. Suara itu jelas, datang dari depan. Dari timbangan. Pak Bambang menegakkan tubuhnya. Ia menatap lurus ke arah timbangan itu. Beberapa detik tidak ada apa-apa. Lalu, sangat pelan, jarum itu bergerak. Naik sedikit, berhenti, turun lagi. Seolah ada sesuatu yang baru saja diletakkan. Lalu diangkat. Pak Bambang membeku. Matanya tidak berkedip. Ia tidak mendekat, tidak bergerak. Hanya melihat. Beberapa detik kemudian, jarum itu kembali diam. Tepat Dino, seperti biasa. Pak Bambang menelan ludah. Ruang itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Ia berdiri perlahan, langkahnya mundur satu langkah. Tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba mendekat. Ia hanya mematikan lampu, lalu masuk ke kamar dengan langkah cepat. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya berbaring,
menatap lengget-lengget sambil mendengarkan, menunggu, dan suara itu tidak datang lagi. Namun sejak saat itu, satu hal menjadi jelas. Apapun yang ia dengar selama ini bukan sekadar perasaan. Dan entah kenapa, setiap kali ia mengingat kejadian itu, bayangan pagi buta itu kembali muncul di kepalanya. Wanita itu berdiri diam di depan lapaknya, menatap timbangan yang sama, seolah sudah tahu sejak awal. Pagi itu pasar tetap ramai seperti biasa, tapi bagi Pak Bambang ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia tidak langsung menyadarinya. Awalnya hanya hal kecil, beberapa wajah yang biasanya datang hampir setiap hari tidak terlihat. Seorang ibu yang selalu membeli 2 kilo singkong setiap pagi tidak muncul. Lalu seorang bapak tua yang biasa bercanda saat ditimbang juga tidak datang. Pak Bambang sempat berpikir mereka mungkin hanya sedang sibuk. Namun hari-hari berikutnya, jumlah yang tidak datang semakin banyak. Beberapa yang masih datang pun terlihat berbeda. Wajah mereka pucat, gerakannya lambat, tidak seceria biasanya, Pak. Seperti biasa, kata seorang ibu dengan suara lemah. Pak Bambang menimbang singkong tanpa banyak bicara, tapi matanya sempat memperhatikan. Tangan ibu kenapa? Tanyanya pelan. Ibu itu hanya menggeleng. Enggak tahu, sering pegal sendiri. Ia tersenyum kecil, tapi terlihat dipaksakan. Pak Bambang tidak bertanya lagi. Ia menyerahkan kantong singkong, lalu menerima uang seperti biasa. Hari itu tetap ramai, dagangannya tetap cepat habis, tapi perasaan di dalam dirinya mulai berubah. Tidak nyaman, seperti ada yang tidak pas, tapi tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, kabar mulai terdengar. Awalnya hanya bisik-bisik kecil. Bu Siti katanya sakit. Tiba-tiba Pak Harun juga nggak bisa bangun dari kemarin, padahal nggak ada riwayat apa-apa. Obrolan seperti itu mulai sering terdengar di antara pedagang. Pak Bambang tidak sengaja mendengarnya saat sedang menimbang. Tangannya sempat berhenti sejenak. Siapa? Tanyanya singkat. Pedagang di sebelahnya menoleh. Itu loh, yang sering beli di sini juga. Pak Bambang diam. Nama-nama itu tidak asing. Mereka pelanggan tetapnya. Ia kembali menimbang, tapi pikirannya mulai tidak tenang. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Keesokan harinya, suasana pasar sedikit berubah. Tidak ramai seperti biasanya, beberapa lapak bahkan terlihat tutup. Pak Bambang tetap membuka dagangannya seperti biasa, namun ia mulai merasakan tatapan berbeda dari pedagang lain, tidak terang-terangan, hanya sekilas, seperti ada yang ingin dibicarakan, tapi ditahan. Saat ia sedang duduk sebentar, 2 pedagang di dekatnya berbicara pelan. Jangan-jangan dari makanannya. Masa sih? Tapi yang sakit itu sering beli di situ kan? Pak Bambang mendengar itu jelas. Tangannya yang sedang memegang kain berhenti. Ia tidak menoleh, tidak ikut bicara, tapi kata-kata itu tertinggal di kepalanya. Hari demi hari, kabar orang sakit semakin banyak, tidak parah, tapi aneh. Lemas tanpa sebab, tubuh terasa berat, tidak bisa bekerja seperti biasa. Beberapa bahkan tidak lagi datang ke pasar, Pak. Bambang mulai mengingat satu persatu wajah mereka. Tanpa sadar, ia mencoba menghubungkan semua. Memang pernah membeli di lapaknya. Perasaan gelisah mulai muncul. Namun setiap kali ia mencoba berpikir lebih jauh, ia menahan diri. Cuma kebetulan, katanya dalam hati, ia tetap datang pagi-pagi, tetap membuka karung, tetap menimbang. Pembeli masih ada, meski tidak seramai sebelumnya, tapi cukup untuk membuat dagangannya tetap habis. Beberapa pembeli baru bahkan mulai datang. Mereka mendengar kabar bahwa di lapak Pak Bambang, timbangannya tidak pelit. Pak Bambang tidak menolak. Ia tetap melayani, tapi kini, setiap kali ia meletakkan singkong di atas timbangan, perasaannya tidak lagi sama. Tangannya terasa lebih berat, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang bukan hanya singkong. Kadang, ia melirik wajah pembeli lebih lama, memperhatikan mata mereka, kulit mereka, cara mereka berdiri. Tanpa sadar, suatu siang, saat pasar mulai sepi, Pak Bambang duduk sendiri, menatap timbangan itu lama, lebih lama dari biasanya. Ia teringat suara di malam hari, jarum yang bergerak sendiri, lalu teringat wajah-wajah pelanggan yang kini tidak datang lagi. Perlahan,
Sebuah pikiran muncul. Ia tidak langsung menerimanya, tapi juga tidak bisa mengusirnya. Tangannya terulur, menyentuh timbangan itu, dingin, sama seperti biasanya. Namun kali ini, ia tidak langsung menarik tangannya. Ia menahan, seolah menunggu sesuatu. Beberapa detik berlalu, tidak ada apa-apa, tapi di dalam dadanya, rasa tidak nyaman itu semakin jelas, seperti ada sesuatu yang sedang berjalan. Perlahan, tanpa suara, Pak Bambang menarik tangannya. Ia berdiri, lalu mulai membereskan barang. Hari itu, dagangannya kembali habis. Seperti biasa, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa senang. Saat ia berjalan pulang, langkahnya lebih pelan di belakangnya. Pasar kembali ramai dengan suara biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di dalam pikirannya, satu pertanyaan terus muncul, pelan, mengganggu, dan tidak mau hilang. Apa benar semua ini hanya kebetulan? Pagi itu pasar kembali ramai, tapi tidak lagi terasa sama bagi Pak Bambang. Ia tetap datang lebih awal, menyusun singkong seperti biasa, meletakkan timbangan di tengah meja. Semua terlihat normal. Tapi sejak beberapa hari terakhir, perasaannya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia mengangkat singkong, setiap kali jarum timbangan bergerak, selalu ada rasa seperti dia tidak sendirian. Padahal di depan matanya hanya ada pembeli. Sekilo pak, Pak Bambang mengangguk, lalu mulai menimbang. Jarum bergerak naik, namun kali ini ia merasakannya lebih jelas, seperti ada dorongan lain. Halus, tidak terlihat, tapi terasa di tangannya. Ia sempat berhenti sebentar, menatap timbangan itu lebih lama dari biasanya. Pak, suara pembeli memanggil. Pak Bambang tersadar. Ia langsung menyelesaikan timbangannya, lalu menyerahkan kantong. Ini Bu, ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Hari itu, ia mulai sering menoleh ke sekitar, tanpa alasan jelas. Seperti ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di antara kerumunan orang yang lalu lalang, sesekali ia merasa melihat sosok yang familiar. Seorang wanita. Baderida tidak bergerak seperti yang lain. Tapi setiap kali ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu sudah tidak ada. Ia mengerutkan kening. Mungkin salah lihat, gumamnya pelan. Namun kejadian itu terulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Selalu sama. Di ujung penglihatannya, selalu ada bayangan wanita itu. Tidak pernah dekat, tidak pernah jelas. Hanya sekilas. Seolah sengaja tidak ingin banner-banner terlihat. Siang itu, saat pasar mulai padat, Pak Bambang kembali melihatnya. Kali ini, lebih jelas. Di antara orang-orang yang sedang memilih sayur, ada sosok berdiri sedikit menjauh. Pakaiannya bersih, tidak seperti kebanyakan orang di pasar. Pak Bambang langsung mengenalinya. Wanita yang datang pagi buta itu. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menatap ke arah itu tanpa berkedip. Namun saat seorang pembeli lewat di depannya, pandangannya terhalang sesaat. Dan ketika ia melihat kembali, sosok itu sudah tidak ada. Pak Bambang diam. Tangannya yang sedang memegang singkong terasa dingin. Pak, timbangannya. Suara seseorang membuyarkan pikirannya. Ia kembali bekerja, tapi pikirannya tidak lagi fokus. Sejak saat itu, perasaan diawasi semakin kuat. Bukan hanya melihat, tapi seperti ada yang berdiri tepat di sampingnya, mengikuti setiap gerakannya, terutama saat ia menimbang. Setiap kali ia meletakkan singkong di atas timbangan, ia merasa seperti ada mata lain yang ikut memperhatikan jarum itu, menghitung, menunggu. Kadang, sebelum ia selesai menaruh singkong, jarum sudah bergerak lebih dulu, naik sedikit, sangat, seolah ada tambahan yang datang sebelum waktunya. Pak Bambang mulai memperlambat gerakannya. Ia ingin memastikan ia menaruh singkong pelan-pelan. Matanya fokus pada jarum, dan benar saja, jarum itu bergerak. Sebelum singkong benar-benar menyentuh permukaan, hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat napasnya tertahan. Ia menahan tangan di udara, tidak jadi meletakkan singkong. Jarum itu kembali turun, diam, seperti tidak terjadi apa-apa. Pak Bambang langsung menarik tangannya. Keringat dingin mulai terasa di telapak tangannya. "Kenapa, Pak?" tanya pembeli. Pak Bambang menggeleng cepat. "Gak apa-apa." Ia melanjutkan timbangannya, meski tangannya kini sedikit gemetar. Sore itu, saat pasar mulai sepi,
ia duduk sendirian, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak langsung membereskan. Ia hanya menatap ke arah lorong pasar, tempat ia pertama kali melihat wanita itu datang. Kosong. Hanya beberapa orang lewat. Angin sore berhembus pelan. Terpal bergerak pelan, menimbulkan suara gesekan halus. Pak Bambang menunduk. Matanya kembali ke timbangan. Beberapa detik tidak ada apa-apa. Lalu jarum itu bergerak, naik sedikit, berhenti, turun lagi, tanpa ada apapun di atasnya. Pak Bambang tidak lagi kaget seperti sebelumnya. Ia hanya menatap lama, seolah mulai mengerti. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Matanya menyapu sekitar. Dan untuk sesaat, di antara bayangan lorong yang mulai gelap, ia melihat sosok itu lagi. Wanita itu berdiri menghadap ke arahnya. Tidak bergerak, tidak mendekat. Hanya melihat. Pak Bambang membeku. Kali ini, ia tidak berkedip, tidak mengalihkan pandangan. Beberapa detik berlalu, lalu seseorang lewat di depannya, dan saat pandangannya terbuka kembali, sosok itu hilang. Pak Bambang menarik napas panjang, dada terasa berat. Ia berdiri perlahan, lalu mulai membereskan barangnya. Hari itu, seperti biasa, dagangannya habis. Tapi kini, ia tahu satu hal, apa yang terjadi bukan lagi kebetulan. Dan wanita itu masih ada di sekitar menunggu. Atau mungkin sudah terlalu dekat. Pagi itu Pak Bambang datang lebih awal dari biasanya. Pasar masih gelap, hanya beberapa lampu redup yang menyala. Belum ada pembeli, bahkan suara pedagang lain pun masih jarang terdengar. Ia tidak langsung membuka karung singkong. Tangannya justru lebih dulu meraih timbangan, diletakkannya di tengah meja. Hari itu, ia tidak ingin langsung berjualan. Ia ingin memastikan sesuatu, pelan-pelan. Pak Bambang mengambil satu singkong dari karung. Ia menaruhnya di atas timbangan. Jarum bergerak naik, normal. Ia mengangkatnya kembali. Jarum kembali ke nol, masih normal. Ia menarik napas, lalu mencoba lagi. Kali ini ia menaruh 2 singkong sekaligus. Jarum bergerak lebih tinggi, sesuai tidak ada yang aneh. Pak Bambang mengerutkan kening. Kenapa cuma waktu ada orang? Gumamnya pelan. Ia terdiam sejenak, lalu mencoba sesuatu yang berbeda. Ia mengambil satu singkong, tapi tidak langsung meletakkannya. Tangannya menggantung di atas timbangan, menunggu. Beberapa detik, tidak terjadi apa-apa. Lalu jarum itu bergerak, naik sedikit. Padahal singkong belum menyentuh permukaan, Pak. Bambang menahan napas. Tangannya masih di udara. Jarum itu naik lagi, sangat pelan. Seolah ada sesuatu yang ikut ditaruh, Pak. Bambang langsung menarik tangannya. Jarum turun kembali ke nol. Diam, ruang. Itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya, Pak. Bambang berdiri kaku. Matanya tidak lepas dari timbangan itu. Perasaan dingin merayap pelan di punggungnya. Ia mulai mengerti, pelan-pelan, tidak langsung. Tapi cukup jelas, ini bukan soal alat yang rusak. Ada sesuatu yang ikut menimbang. Hari itu, Pak Bambang tetap membuka lapak. Pembeli mulai datang seperti biasa. Namun, kali ini, ia tidak hanya menimbang. Ia memperhatikan setiap orang, setiap wajah, setiap gerakan. Seorang ibu datang, wajahnya pucat, matanya sayu. Sekilo, Pak. Pak Bambang mengangguk pelan. Ia menaruh singkong di atas timbangan. Jarum bergerak. Dan seperti yang ia duga lebih cepat, lebih tinggi dari seharusnya. Ia menatap ibu itu sebentar. Diam, tanpa berkata apa-apa. Ia menyelesaikan timbangannya. Ibu itu tersenyum kecil, lalu pergi. Pak Bambang tidak langsung melayani pembeli berikutnya. Ia menatap punggung ibu itu sampai menghilang di keramaian. Perasaan tidak enak itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Pembeli lain datang. Seorang pria muda, wajahnya segar, langkahnya ringan. Pak Bambang menimbang seperti biasa. Jarum bergerak, normal, tidak ada tambahan. Pak Bambang sedikit terkejut. Ia mencoba lagi, lebih pelan. Hasilnya sama, tidak ada yang aneh. Ia mulai memahami pola itu. Tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu. Sepanjang pagi itu, Pak Bambang terus memperhatikan
Setiap kali pembeli datang, ia melihat kondisi mereka. Dan setiap kali ia menimbang, ia mencocokkan orang yang terlihat lemah, pucat, lelah. Jarum selalu bergerak lebih, selalu ada tambahan, sangat halus, tapi pasti. Sedangkan yang terlihat sehat, tidak ada apa-apa. Semua berjalan normal. Pak Bambang menelan ludah. Tangannya mulai terasa dingin, pikirannya berputar cepat. Ia mulai mengingat satu persatu wajah-wajah pelanggan lama, Bu Siti, Pak Harun, ibu yang sering membeli tiap pagi. Mereka semua pernah berdiri di depan timbangan ini, dan saat itu mereka juga mendapat lebih. Ia ingat ekspresi mereka, senang, merasa beruntung, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Bambang menunduk, matanya tertuju pada timbangan itu lagi. Diam, seperti tidak bersalah. Tapi kini, ia tahu setiap kelebihan itu bukan tanpa sebab. Ada sesuatu yang ikut masuk, sesuatu yang tidak terlihat. Dan entah kenapa, hanya terjadi pada orang-orang tertentu. Menjelang siang, pasar mulai sepi. Pak Bambang tidak langsung membereskan. Ia duduk di depan timbangannya. Lama, sangat lama. Tangannya perlahan menyentuh permukaan besi itu. Dingin, sama seperti biasanya. Namun kali ini, ia tidak menarik tangannya. Ia menahan, seolah ingin merasakan sesuatu. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti ada getaran halus, sangat kecil, seperti denyut. Pak Bambang langsung menarik tangannya. Napasnya sedikit memburu. Ia berdiri, lalu mundur satu langkah. Pikirannya mulai menyusun sesuatu yang selama ini ia hindari. Setiap tambahan berat, setiap pelanggan yang sakit, setiap suara di malam hari, semua seperti terhubung. Dan di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan. Wanita itu, pembeli pertama yang datang saat pasar masih gelap, yang membayar dengan emas. Pak Bambang menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi ragu, tapi juga tidak tenang. Karena untuk pertama kalinya, ia mulai memahami satu hal yang selama ini tersembunyi. Ia bukan hanya menjual singkong, dan timbangan itu bukan lagi sekadar alat. Pagi itu datang lebih lambat dari biasanya. Pak Bambang sudah duduk di depan lapaknya, tapi ia tidak segera membuka karung singkong. Tangannya hanya diam di atas meja, dekat timbangan. Pasar masih setengah sepi. Udara dingin, suara orang belum terlalu ramai. Ia menatap lorong tempat pertama kali wanita itu muncul. Kosong. Namun kali ini, ia tidak menunggu lama. Langkah pelan terdengar, tidak tergesa, tidak ragu. Pak Bambang tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Wanita itu berhenti tepat di depan meja. Sekarang lebih jelas, wajahnya tenang, tidak tua, tidak muda, matanya datar, tapi dalam. Pakaiannya tetap bersih, tidak tersentuh debu pasar. Beberapa detik mereka hanya diam. Sudah mulai paham? Suara wanita itu pelan. Pak Bambang menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah timbangan. Itu bukan sekadar alat, katanya. Pak Bambang mengepalkan tangan pelan. Yang bertambah itu apa? Wanita itu menatapnya. Bukan singkong. Jawabannya singkat, tapi cukup membuat dada Pak Bambang terasa sesak. Wanita itu melanjutkan. Suaranya tetap datar. Setiap orang membawa sesuatu, waktu, tenaga, umur. Tidak semua sama. Pak Bambang diam. Kauhan membantu menimbangnya. Lanjutnya, angin pagi lewat pelan. Terpal di atas mereka bergerak sedikit. Pak Bambang menggeleng. Saya tidak pernah setuju soal ini. Wanita itu tersenyum tipis. Satu kata, pendek, tapi terasa berat. Pak Bambang teringat pagi itu saat ia menerima emas. Tanpa banyak bertanya, tanpa menolak, wanita itu mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Potongan emas kecil. Sama seperti sebelumnya. Ini imbalannya, katanya. Pak Bambang tidak mengambilnya. Ia mundur satu langkah. Saya tidak mau lagi. Suaranya pelan tapi tegas. Untuk pertama kalinya, ada perubahan kecil di wajah wanita itu. Bukan marah, hanya seperti mengetahui sesuatu yang Pak Bambang belum pahami.
Bukan soal mau atau tidak, katanya. Pak Bambang menatap timbangan itu. Tangannya bergerak cepat. Ia meraih alat itu, mengangkatnya, lalu membantingnya ke meja. Suara keras terdengar. Beberapa pedagang menoleh. Pak Bambang, kenapa? Terdengar suara dari jauh. Namun, ia tidak peduli. Ia mencoba menggoyang timbangan itu, melepas bagian atasnya, menarik, memutar, mencoba merusaknya. Berhenti, katanya pelan. Tapi, jarum itu bergerak, naik, turun. Padahal tidak ada apa-apa. Pak Bambang membeku. Tangannya masih memegang besi itu. Tidak bisa. Suara wanita itu terdengar lagi. Lebih dekat sekarang. Sudah berjalan. Pak Bambang perlahan menurunkan timbangan itu kembali ke meja. Napasnya berat. Matanya menatap kosong ke arah jarum yang masih bergerak pelan. Yang ditimbang. Bukan barangmu, lanjut wanita itu, dan bukan milik mereka sepenuhnya lagi. Pak Bambang menutup mata. Semua potongan kejadian kembali muncul. Wajah pelanggan, kelebihan berat, orang-orang yang jatuh sakit, suara di malam hari. Semuanya tersambung. Ia membuka mata kembali. Jadi saya, suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu menatapnya. Kau bagian dari itu sekarang. Sunyi. Tidak ada suara lain. Seolah pasar berhenti sejenak. Pak Bambang menunduk. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus marah, takut, atau menyesal. Semua terasa bercampur. Saat ia mengangkat kepala kembali, wanita itu sudah tidak ada. Seperti sebelumnya. Hilang begitu saja. Hari itu, pasar tetap berjalan. Pembeli tetap datang. Seorang ibu berdiri di depan meja. Pak Sekip. Pak Bambang tidak menjawab. Tangannya bergerak sendiri, mengambil singkong, menaruhnya di atas timbangan. Jarum bergerak, naik sedikit lebih dari seharusnya. Ibu itu tersenyum. Pas, jawab Pak. Pak Bambang tidak membalas. Ia hanya menyerahkan kantong itu. Pembeli datang lagi. Don lagi. Semua berjalan seperti biasa. Tapi bagi Pak Bambang, tidak ada yang sama. Ia berdiri di tempat yang sama, melakukan hal yang sama. Namun kini, ia tahu, setiap kali jarum itu bergerak lebih, ada sesuatu yang ikut hilang dari orang di depannya. Dan ia tidak bisa menghentikannya. Malam hari, rumah kembali sunyi. Pak Bambang duduk di depan timbangan itu. Lampu red, ia tidak menyentuhnya, hanya melihat. Lama jarum itu bergerak pelan, naik, turun, seperti bernapas. Pak Bambang tidak lagi terkejut. Ia hanya menatap, kosong. Di luar, suara jangkrik terdengar seperti biasa. Angin malam masuk melalui celah jendela. Semua terasa normal, seolah tidak ada yang salah. Dan besok pagi, pasar akan kembali ramai. Orang-orang akan datang, menimbang, membeli, pulang dengan perasaan lebih, tanpa pernah tahu apa yang sebenarnya mereka tinggalkan.